Halo semuanya, kali ini kita akan membuat sebuah rumah sederhana dengan aplikasi Blender. Sebenarnya ada beberapa add-on di Blender yang dapat mempermudah kita dalam membuat rumah. Tapi di sini kita lebih fokus bagaimana menggunakan tools yang ada di Blender seperti Extrude, Scale, Bevel, dan yang lainnya. Add-on yang ada di Blender sudah fix bentuknya, sedangkan jika kita dapat menggunakan tools di Blender, kita dapat membentuk rumah sesuai dengan imajinasi kita dan sebagai fondasi kita dalam membuat bentuk yang lebih rumit. Kita mulai dengan membuat file baru, kita hapus kotak kubus dengan X atau delete. Kemudian kita tambahkan sebuah plane dengan Shift A, Mesh, Plane. Tekan S atau Scale untuk memperbesar ukuran plane sesuai dengan rumah yang akan kita buat. Tekan S diikuti dengan Y untuk memperbesar searah dengan garis Y. Tekan Tab untuk pindah ke edit mode. Tekan E atau Extrude untuk memperbesar plane, arahkan mouse ke arah atas sampai setinggi rumah yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membelah bagian atas menjadi dua bagian. Kita ganti ke Edge Selection, kemudian pilih dua buah edge yang ini, klik kanan dan pilih Subdivide. Maka bagian atas kubus akan dibagi menjadi dua bagian. Kita pilih garis atau edge yang di bagian tengah, kemudian tekan G atau Grab, tarik ke atas sampai ketinggian yang diinginkan. Nah, ini sudah kelihatan bentuk rumahnya ya. Kita ganti ke Face Selection, pilih dua sisi di bagian atap, kemudian tekan Shift D untuk menduplikasi bagian atap. Tekan P atau Separate untuk memisahkan salinan bagian atap menjadi objek yang baru. Pilih bagian atap yang baru, kemudian kembali ke Edit Mode. Ganti ke Edge Selection, pilih sebuah garis yang di samping. Tekan G dua kali diikuti tekan dan tahan Alt atau Option, tarik mouse ke bawah untuk memperpanjang bagian ini. Lakukan di bagian yang satunya, tekan G dua kali diikuti tekan dan tahan Alt atau Option, tarik mouse ke bawah untuk memperpanjang bagian ini. Selanjutnya tekan Shift dan pilih dua garis miring di bagian ini, tekan G diikuti Y untuk memperpanjang bagian ini. Lakukan juga di bagian miring yang satunya. Tekan Shift dan pilih dua garis miring, tekan G diikuti Y untuk memperpanjang bagian ini. Selanjutnya ganti ke Face Selection, pilih dua sisi bagian atas di atap rumah, tekan E atau Extrude dan geser mouse ke atas untuk menebalkan bagian atap rumah. Pilih sisi bagian samping atap, kemudian tekan Ctrl B atau Bevel untuk memberi bentuk lengkung. Scroll mouse untuk mengatur kelengkungannya. Lakukan juga di sisi samping atap yang satunya. Tekan Ctrl B atau Bevel dan atur kelengkungannya. Ganti ke Edge Selection, pilih garis tengah tertinggi di atap. Tekan Ctrl B atau Bevel dan scroll mouse untuk mengatur kelengkungannya. Atapnya sudah jadi, sekarang kita ganti nama objek atap, kemudian kita hilangkan dulu sementara agar mudah mengedit bagian dinding rumahnya. Selanjutnya kita akan membuat pintu rumah. Tekan Shift dan pilih dua garis di atas dan bawah dinding, klik kanan dan pilih Subdivide untuk membagi sisi dinding menjadi dua bagian. Ganti ke Face Selection, pilih dinding sebelah kanan, kemudian tekan I atau Insert dan geser mouse ke tengah untuk membuat pintu. Ganti ke Edge Selection, pilih garis di bagian bawah dinding kanan, tekan X atau Delete dan pilih Edge. Tekan G atau Grab diikuti Z untuk menggeser bagian bawah pintu agar lurus dengan bagian bawah dinding. Pilih garis bagian bawah pintu, tekan X atau Delete dan pilih Edge. Tekan Shift dan pilih dua garis di samping atas pintu, tekan X atau Delete dan pilih Edge. Nah, sekarang sudah tidak ada sisi dinding di dekat pintu, dan tinggal garis pintu atau kusen saja yang tersisa. Ganti ke Vertex Selection, tekan Shift dan pilih dua titik sudut bagian atas pintu, tekan Ctrl B atau Bevel diikuti V dan scroll mouse untuk membuat lengkungan di atas pintu. Selanjutnya tekan Shift dan pilih titik-titik di samping pintu untuk mengisi sisi dinding. Tekan F atau Fill Face untuk membuat dindingnya. Lakukan juga ke bagian-bagian lain untuk membuat dinding di samping pintu. Tekan Shift Alt dan pilih titik-titik di sekeliling pintu. Tekan E atau Extrude diikuti X untuk memperpanjang pintu searah sumbu X. Ganti ke Face Selection, tekan Alt dan pilih sisi bagian dalam pintu,
Tekan Shift D untuk menduplikasi bagian pintu. Tekan P atau separate untuk memisahkan pintu menjadi objek baru dan diberi nama pintu. Pilih objek pintu, tekan Tab untuk kembali ke edit mode. Tekan A untuk memilih semua bagian dinding dalam pintu. Kemudian pilih menu face atau tekan Alt E untuk extrude faces along normals. Dan geser mouse ke dalam untuk memperpanjang pinggiran pintu. Tekan Alt dan pilih salah sisi bagian depan pintu, kemudian tekan E atau extrude untuk memperpanjang pinggiran pintu ke arah luar. Ganti ke vertex selection, tekan Alt dan pilih titik di tengah pintu, tekan F atau fill face untuk mengisi dinding pintu. Tekan Tab untuk ganti ke objek mode, pilih pintu, tekan Tab lagi untuk kembali ke edit mode. Ganti ke face selection, kemudian pilih dinding yang di sebelah kiri, tekan I atau Inset untuk membuat bagian jendela, atur posisinya dengan mouse. Tekan S atau Scale diikuti Z untuk mengatur ukuran jendela searah sumbu vertikal. Tekan G atau Grab untuk mengatur posisi ketinggian jendela. Selanjutnya tekan E atau Extrude diikuti gerakan mouse untuk memasukkan jendela sedikit ke dalam. Tekan Shift D untuk menduplikasi jendela. Tekan P atau separate untuk memisahkan jendela menjadi objek baru, beri nama jendela. Tekan Tab 2 kali atau Alt Q untuk pindah ke objek jendela. Pilih sisi bagian tengah jendela, kemudian tekan I atau Insert untuk membuat pinggiran jendela. Tekan Shift dan pilih keempat sisi di pinggiran jendela. Tekan E atau Extrude dan gerakan mouse sedikit ke bagian luar. Pilih sisi bagian tengah jendela, tekan X atau Delete, pilih Face untuk menghapusnya. Pilih sisi dalam bagian bawah jendela, tekan Shift D untuk menduplikasinya. Tekan S atau Scale diikuti Y untuk memperkecil ukurannya. Kemudian tekan E atau Extrude dan gerakkan mouse ke atas untuk membuat tiang di tengah jendela. Selanjutnya kita akan membuat jendela juga di sisi yang satunya. Ganti ke Edge Selection, tekan Shift dan pilih dua garis di kiri dan kanan dinding rumah. Klik kanan mouse dan pilih Subdivide untuk membagi dinding menjadi dua bagian. Pilih garis yang baru terbentuk di tengah dinding, tekan G atau Grab untuk menaikkan sedikit posisinya. Ganti ke Face Selection, pilih sisi dinding kemudian tekan I atau Insert. Arahkan mouse sesuai dengan tinggi jendela. Tekan G atau Grab diikuti Z untuk menaikkan posisi jendela. Tekan E atau Extrude untuk memasukkan bagian jendela agak ke dalam. Tekan Shift D untuk menduplikasi bagian jendela. Tekan P atau Separate untuk memisahkannya menjadi objek yang baru. Tekan Tab 2 kali atau Alt Q untuk pindah ke objek jendela. Pilih sisi tengah jendela, kemudian tekan I atau Insert untuk membuat pinggiran jendela. Tekan Shift dan pilih keempat sisi pinggiran jendela. Tekan E atau Extrude dan geser pinggiran jendela agak ke depan. Pilih sisi bagian tengah jendela, kemudian tekan X atau Delete dan pilih Face untuk menghapusnya. Selanjutnya kita akan memberi warna pada rumah. Buka Material Properties untuk memilih material yang akan digunakan. Ganti base color dengan warna yang kalian inginkan. Ganti render shading menjadi material preview mode agar kelihatan perubahan warnanya. Klik tombol tambah di kanan material untuk menambahkan material untuk sebuah objek yang memiliki banyak warna. Untuk mengubah warna di objek yang memiliki banyak warna, tekan Tab untuk pindah ke edit mode, pilih sisi yang akan diberi warna, kemudian pilih material yang ingin digunakan. Klik tombol Assign untuk mengganti material yang digunakan pada sisi tersebut. Lakukan juga untuk sisi-sisi yang lain.
Kita dapat menambahkan sebuah plane untuk bagian bawahnya, beri warna sesuai yang kalian inginkan. Ganti ke mode kamera, kemudian tekan N untuk menampilkan sidebar, pilih View, kemudian centang kamera to view untuk memudahkan kita untuk menggerakkan objek di dalam kamera. Demikianlah tutorial untuk membuat rumah sederhana dengan aplikasi Blender. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Bye.